Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Isna dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kali ini kita akan belajar bagaimana mewujudkan nilai kebangkitan nasional. Seperti yang telah kita ketahui, kebangkitan nasional pada awalnya dilakukan oleh para pelajar. Oleh karenanya, kalian sebagai pelajar harus meneruskan nilai-nilai kebangkitan nasional. Apa sih contohnya? Di antaranya, kita dapat mengubah diri menjadi pelajar dan remaja yang lebih baik, sehingga kalian dapat memberikan rasa bangga bagi keluarga, sekolah, bangsa, dan negara. Tahukah kamu, pemerintah mencanangkan Indonesia Emas di tahun 2045. Kalian yang pada saat ini berusia 13-14 tahun, pada tahun 2045 berusia 41 atau 42 tahun. Maka, kalianlah yang akan menentukan keberhasilan Indonesia Emas tersebut. Tentunya, keberhasilan tersebut tidak dapat tiba-tiba, tetapi melalui usaha yang dilakukan mulai saat ini. Anak-anak, kali ini Bu Isna akan menayangkan dua video. Video pertama mengenai perilaku remaja yang melakukan kekerasan di jalanan. Video kedua menggambarkan pelajar yang berprestasi. Yuk kita simak dan cermati video pertama berikut ini. Polisi kembali mengamankan satu remaja berinisial S atas kasus tindak kejahatan jalanan yang menimpa HAD 19 tahun Sabtu 1 Januari 2022 lalu. Remaja berusia 19 tahun itu kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian dalam kasus tersebut. Di hadapan polisi, remaja asal Piungan, Bantul ini menjelaskan tujuan dirinya bersama teman-teman yang melakukan penyerangan terhadap HAD. Dengan kepala tertunduk, S mengakui pada malam pergantian tahun kemarin kelompoknya hendak mencari seseorang di Keparakan, Mergansang San, Kota Yogyakarta. Seseorang tersebut berdasarkan pengakuannya baru saja memukul adik dari teman dekatnya yang tak lain adalah tersangka utama dalam kasus penganiayaan di Danurejan ini. Mereka lantas melakukan sweeping atau menyisir pada malam pergantian tahun untuk mencari pelaku pemukul adik dari tersangka utama itu. Bukannya bertemu dengan orang yang mereka cari, rombongan tersangka itu justru berjumpa dengan rombongan korban. Mereka berpapasan dan diakui oleh S, salah satu dari rombongan itu memaki korban dengan kata-kata yang tak patut. Setelah itu terjadilah cekcok antara kedua kelompok tersebut hingga berujung pada pelemparan benda keras hingga dugaan adanya pembacokan. Dari pengakuannya, S baru pertama kali ini melakukan aksi kejahatan jalanan yang mengakibatkan korbannya terluka. Kapolsek Danurejan, Kompol Wiwik Haritulasmi saat jumpa pers mengatakan proses penangkapan S bermula dari rekaman kamera closed circuit television atau CCTV yang memperlihatkan aksi kejahatan jalanan itu berlangsung. Kemudian, polisi melakukan penyelidikan dan mengarah pada tersangka S yang diketahui sebagai joki atau pengendara sepeda motor dari kelompok tersebut. Dengan tertangkapnya S, kini polisi masih memburu satu pelaku lainnya yang ditenggarai menjadi tersangka utama yang melempar korban dengan benda keras serta dugaan penggunaan senjata tajam. Namun terkait dugaan menggunakan senjata tajam, pihak kepolisian belum membenarkan informasi itu sebab polisi masih menunggu hasil visum dari tim medis. Kapolsek membantah jika kejadian kekerasan jalanan di Jalan Rono Digdayan Bausasran Danurejan Kota Yogyakarta ini adalah aksi kelitih. Menurutnya, apa yang terjadi pada saat itu merupakan aksi kejahatan jalanan, sebab melibatkan dua kelompok remaja yang sempat cekcok sebelum akhirnya berujung pelemparan benda keras. Wah, apa saja yang kalian pahami dari berita tersebut? Apakah perilaku itu layak dicontoh atau harus kita hindari? Oke, selanjutnya mari kita simak video kedua berikut ini. Prestasi membanggakan diraih seorang pelajar SMP Negeri 1 Kota Surabaya. Raihan berhasil menyabet juara 1 kejuaraan dunia robot sumo dalam World Robot Games 2018 di Filipina. Ia mampu menyingkirkan 300 peserta pelajar dari 7 negara. Raihan Maheswara, siswa kelas 1 SMP Negeri Surabaya ini berhasil menyabet gelar juara 1 World Robot Games 2018 kategori Sumo Bot Junior di Tagaytay City, Filipina, Oktober lalu.
Raihan merakit sendiri robot sumo miliknya yang dilengkapi dengan komponen program atau otak robot bernama Arduino. Ada 2 jenis robot yang dirakit, yakni robot sumo otomatis yang dilengkapi sensor untuk mendeteksi garis, serta robot sumo manual yang digerakkan menggunakan remote berbahan stik bekas. Robot Raihan diciptakan menyerupai kendaraan tempur tank dan berfungsi mendorong lawannya hingga keluar garis putih. Bisa bergerak menggunakan RC dan ada juga yang auto, gerak sendiri tapi diprogram. Atas prestasi internasional ini, pihak sekolah berencana semakin mendorong siswanya berinovasi dalam bidang robotika. Sekolah memberi dukungan penuh, memberi dorongan penuh untuk anak-anak yang akan mengikuti lomba baik tingkat kota, tingkat provinsi, nasional maupun internasional. Dalam lomba World Robot Games 2018 di Filipina itu, Raihan berhasil menyingkirkan 300 pesaingnya dari 7 negara di dunia. Wahyu Pratama, Surabaya. Apa sih perbedaan dari kedua video itu? Untuk selanjutnya, siapkan LK yang sudah diberikan ya. Berdasarkan 2 tayangan video tadi, silakan anak-anak mengerjakan LK. Kemudian, mengidentifikasi perilaku yang dapat kamu amati. Langkah selanjutnya adalah diskusikan bersama kelompok hasil identifikasi perilaku baik dan perilaku buruk. Kemudian anak-anak berikanlah pendapat tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh mereka. Dan langkah kelima adalah kita akan memasuki telaah pustaka. Telaah pustaka kali ini anak-anak dapat memilih salah satu di antaranya. Pilihan pertama, berikan pendapat dan cara menghindari 10 masalah pada generasi muda menurut laporan dari Kemenpora RI. Dapat anak-anak lihat dalam buku paket PPKN halaman 83. Pilihan kedua, berdasarkan artikel berjudul Memaknai Kebangkitan Nasional di Era Globalisasi, apa tantangan yang dihadapi oleh generasi muda era globalisasi dan apa yang dapat kamu lakukan untuk menjadi generasi muda yang lebih baik? Setelah anak-anak berhasil menelaah pustaka, silahkan kemudian identifikasi perilaku pelajar dan remaja melalui pemberitaan dari 2 koran yang berbeda. Silahkan ditulis tanggal terbitnya, kemudian judul beritanya, apakah pemberitaan itu masuk pemberitaan perilaku baik, perilaku buruk, atau respon pemerintah. Langkah selanjutnya adalah membuat rekapitulasi jumlah hasil pengamatan media koran dalam bentuk tabel. Anak-anak silahkan menuliskan jumlah pemberitaan perilaku baik, perilaku buruk, ataupun respon pemerintah. Langkah selanjutnya, buatlah grafik hasil pengamatan rekapitulasi dalam media koran tersebut. Kemudian, buatlah kesimpulan dari hasil pengamatanmu dan diskusikan dengan kelompok untuk menentukan solusi menyelesaikan permasalahan yang telah diidentifikasi. Nah, kemudian silakan anak-anak melakukan refleksi apa yang telah kamu pelajari dalam pertemuan kali ini, kemudian apa hal baru yang kamu ketahui, dan menurut kamu bagaimana pembelajaran ini? Apakah menyenangkan atau sangat menyenangkan? Terima kasih, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.